Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ridho Agus Malinda akan mempresentasikan proposal seminar psikologi Islam dengan judul Hubungan antara religiusitas dengan konsep diri pada mahasiswa. Di slide ini menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Menurut Sarwono dalam Khotimah 2015 mengemukakan mengenai cara pandang serta pengalaman hidup pada remaja bahwa keberhasilan setiap individu dapat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengontrol diri serta mampu memelihara hubungan baik dengan individu lainnya. Sehingga sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial dalam bersikap tidak akan terlepas dari konsep diri yang ia miliki. Menurut Purnama 2011 bahwa religiusitas atau dimensi-dimensi spiritual menunjukkan kontribusi yang besar terhadap konsep diri. Agama juga memegang peranan penting dalam proses pembentukan konsep diri. Pengalaman hidup beragama yang diperoleh pada anak sejak dini akan membawa pengaruh pada kepribadiannya menuju dewasa, serta mengacu pada bagian konsep diri ke depannya. Pengalaman tersebutlah yang akan menjadikan pedoman hidupnya ketika berada pada lingkungan pertemanan dan lingkungan luar, menurut Mukhtar 2015. Religiusitas. Secara bahasa, religiusitas berasal dari bahasa Latin yaitu religiositas dan pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris pada abad ke-15. Lalu secara pengertian, religiusitas berasal dari penggunaan kata untuk mengartikan sebuah ungkapan yang bermakna atau patologis mengenai asas keagamaan. Religiusitas secara konseptual menurut Petzer tahun 1999 yaitu mendefinisikan religiusitas sebagai sesuatu yang lebih bermakna serta memberikan peranan penting terhadap masalah dalam berperilaku dan bersosial. Religiusitas merupakan tingkat tertinggi antara seseorang dengan Tuhan yang selalu melibatkan segala urusannya dengan Tuhan yang menciptakan sebuah konsep serta komitmen yang baik dengan cara mempraktikkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupannya. Berikut adalah beberapa aspek-aspek religiusitas. Yang pertama ada daily spiritual experience atau pengalaman keagamaan sehari-hari. Aspek ini merupakan pandangan dalam pengaruh beragama dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek ini merupakan persepsi individu terhadap sesuatu yang berkaitan dengan segala kesanggupan individu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dimensi tersebut lebih menitik beratkan kepada pengalaman dibandingkan pemikiran atau kognitif. Yang kedua adalah meaning. Adapun meaning yang dimaksud di sini ialah yang berkaitan dengan religiusitas atau disebut sejauh mana agama dapat menjadi tumpuan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah values atau nilai. Konsep nilai menurut Merton dalam Petzer 1999 adalah gambaran pada nilai-nilai yang terkandung dalam agama sebagai tujuan hidup, serta konsep yang sebagaimana sarana untuk tujuan hidup yang berarti. Para ahli yang lain menganggap bahwa dimensi ini tergolong sebagai penggunaan seseorang untuk menimbang dan memutuskan sebuah tindakan. Yang keempat ada kepercayaan. Konsep kepercayaan kepada Tuhan dalam beragama yang dimana suatu keyakinan yang kokoh. Dalam ajaran agama Islam, aspek ini digambarkan sebagai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan praktik fisik seperti sholat, bersedekah, dan lain-lain. Yang kelima adalah forgiveness atau memaafkan. Dimensi ini menurut Hitler dalam Petzer 1999 meliputi 5 dimensi khusus yaitu pengakuan dosa, merasa diampuni oleh Tuhan, merasa dimaafkan oleh orang lain, memaafkan orang lain, dan memaafkan diri sendiri. Yang keenam ada private religious practice atau praktek ibadah. Aspek ini menurut Levin merupakan perilaku beragama dalam beribadah yang meliputi sholat atau sembahyang, membaca serta memaknai kitab dan kegiatan lain untuk memperbanyak pahala. Yang ketujuh, spiritual coping atau penanggulangan agama. Dimensi ini bentuk upaya dalam menggunakan metode berdoa serta sholat agar menghilangkan stres hingga depresi. Yang ke-8, religious support. Seberapa penting dukungan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menanggulangi berbagai masalah dalam hidup. Yang ke-9, religious spiritual history. Dalam dimensi ini guna sebagaimana mampu mengukur sejarah keberagamaan seseorang dalam agamanya serta memberikan sumbangsih kepada kehidupannya ke depan.
Yang ke-10, komitmen konsep. Seberapa jauh individu menitik beratkan agamanya dalam berkomitmen sehingga mampu memberikan kontribusi lebih kepada agamanya. Yang ke-11, organizational religiousness merupakan konsep yang mengukur pada individu seberapa jauh dirinya berkontribusi terhadap organisasi keagamaannya. Yang ke-12, preferensi beragama. Memandang sejauh mana individu menentukan pilihan dan menimbang serta memutuskan bagaimana memilih agama yang baik dan benar dari segi sudut pandang manapun. Beberapa faktor-faktor religiositas. Yang pertama, faktor sosial yang mencangkup serta berpengaruh pada seluruh aspek sosial seperti nilai pengajaran interaksi sosial, prestasi, tradisi, serta tekanan yang sedang dialami. Yang kedua, faktor alami yang melingkup luas yang bersifat alamiah yang meliputi etika, moral, pengalaman yang baik, seperti pengalaman konflik batin serta emosional. Yang ketiga, faktor kebutuhan. Untuk mendapatkan harga diri serta kebutuhan yang timbul pada diri sendiri disebabkan adanya tekanan serta ketakutan. Yang keempat, faktor intelektual, yang mana faktor ini menyangkut proses pemikiran dengan berlandaskan keyakinan beragama yang terutama pembentukannya secara verbal. Selanjutnya, konsep diri. Konsep diri menjelaskan tentang bagaimana cara mempresentasikan sikap yang mendasari dari citra diri yang dilihat dari sudut pandang penilaian diri sendiri. Konsep diri ialah salah satu sebagai pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri yang merupakan sebagai penggabungan antara fisik dan psikis serta sesuatu hal yang mereka capai. Arini juga berpendapat mengenai konsep diri yaitu sebagai citra diri seseorang yang dipandukan secara kompleks antara kognitif, sikap, dan persepsi yang dipicu oleh dirinya sendiri, mau itu secara sadar maupun tidak sadar. William Fitz membagi aspek konsep diri individu menjadi dua dimensi, yaitu dimensi internal. Pada dimensi internal terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, identitas diri, yaitu sesuatu yang individu kenakan sehingga menjadi simbol atau identitas sehingga bisa menjelaskan atau membentuk identitas dirinya. Yang kedua, diri pelaku, yaitu timbullah keterkaitan pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, mau itu dari segi internal maupun eksternal. Yang ketiga, diri penilai, yang lebih berperan sebagai pengamat, landasan, pembanding, dan terutama sebagai penilai. Selanjutnya ada dimensi eksternal, yang berkaitan dengan konsep diri positif dan negatif terpecah menjadi 5 bagian, yaitu konsep diri secara fisik, konsep diri pribadi, konsep diri sosial, konsep diri moral etik, dan konsep diri keluarga. Dalam tulisan ini hanya dijelaskan beberapa faktor saja yang diperkirakan besar pengaruhnya terhadap perkembangan konsep diri remaja. Yang pertama ada peranan kemampuan dan penampilan fisik, yang kedua peranan keluarga, yang ketiga peranan kelompok teman sebaya, dan yang terakhir peranan harga diri. Urlock 2008 menjelaskan faktor lain juga ikut mempengaruhi perkembangan konsep diri, seperti jasmani, rohani, kondisi kesehatan mental dan fisik, pakaian, nama dan panggilan, intelektual, emosi, pola kebudayaan, prestasi, status sosial, dan keluarga. Zulfan dan Wahyuni berpendapat bahwa perubahan fisik, hubungan dengan keluarga, hubungan lawan atau sesama jenis, perkembangan kognitif, dan identitas personal ialah salah satu faktor yang sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan konsep diri. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dengan metode penelitian ini yang berjenis lebih ke spesifikasi yang sistematis, terencana, dan terstruktur. Adapun variabel penelitian yaitu religius sebagai variabel bebas dan konsep diri sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang berjenis kelamin pria dan wanita. Dalam menggunakan sampel, digunakan rumus perhitungan Slovin dengan taraf kesalahan 5% dengan rumus perhitungan. Pada metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sebagai acuan untuk pengumpulan data menggunakan Google Formulir. Dengan skala yang digunakan dalam penelitian ini ialah skala religiositas dengan skala konsep diri. Pengukuran skala konsep diri akan diukur menggunakan skala yang telah disusun oleh William Fitz dan telah dimodifikasi oleh Renana. Pengukuran skala religiositas diukur dengan skala yang telah disusun oleh John Fetzer yang diadaptasi oleh Maggie dan dimodifikasi kembali oleh peneliti berdasarkan kriteria subjek. Kedua skala menggunakan 4 kategori opsional jawaban yang dibedakan menjadi favorable atau unfavorable.